Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Abdillah. Saya berada di Jokam itu sejak lahir sudah Jokam. Istilahnya kalau kata mereka itu bibit unggul di dalam Jokam. Bahkan orang tua saya juga itu bibit unggul di dalam Jokam. Orang tua saya lahir juga udah Jokam. Mbah buyut saya bisa dibilang itu, kata mereka ya, pejuangnya Islam Jamaah atau Jokam. Karena yang pertama kali beat dengan Pak Nur Hasan di Pondok Kediri, mbah buyut saya pertama kali mondok di Pondok Nurul Huda, Kresek, Kediri Selatan 1. Ketika mondok, saya terus didakwai oleh guru-guru Pondok Nurul Huda tentang doktrinnya jamaah. Sampai saat itu saya saking kentalnya itu menganggap semua orang yang di luar Jokam semuanya kafir. Nah, ketika udah lulus jadi mubalek, tes Kediri, tes Kertosono, saya tugas di Subang, tugas di tempat waktu itu belum jadi mertua saya. Tugas di Subang, ngajar di kelompok, mendakwahkan ajarannya Jokam. Bahkan saat itu saya mengamar ma'rufi 3 orang untuk diajak masuk ke dalam Islam Jamaah. Saya doktrin mereka satu persatu. Saya doktrin ketika seorang muslim, tapi kalau dia tidak beat, dia tidak mengucapkan janji beat kepada Imam Jokam, maka muslimnya tidak sah. Nah, ketika itu ada 3 orang yang sudah ngaji, saya amar ma'rufi ke dalam Islam Jamaah. Kurun waktu berjalannya waktu, saya udah mendapatkan hidayah dari Allah. 3 orang ini saya dakwahi lagi untuk keluar dari Jokam. Saya dakwahi kesesatannya Jokam itu seperti apa. Nah, mengkafirkan sesama muslim itu dilarang oleh agama. Karena mengkafirkan sesama muslim itu ada istilahnya, itu ada hukum-hukumnya. Tidak bisa kita memvonis orang itu kafir kalau tidak mengikuti sesama golongan kita. Nah, akhirnya 3 orang tersebut keluar dari Islam Jamaah. Alhamdulillah. Alasan hijrah itu ceritanya panjang. Waktu itu di rumah ada ponakannya Ustadz Khalil mengisi kajian kitab tauhid waktu itu di rumah. Nah, waktu saya dengar, karena saya waktu itu kan masih kental, masih paham Jokam, saya mendengarkan kajian tersebut. Nah, kajian tersebut itu seperti menjelek-jelekan Imam Jokam. Imamnya disebut togut, disebut berhala. Nah, saya penasaran waktu itu, kenapa kok disebut togut, disebut berhala, padahal dia kan
istilahnya yang mengesahkan agama Islam kita. Akhirnya waktu itu sempat saya dapat kitab-kitab dari Mas Fadil, muridnya Ustaz Khalil. Kitab-kitab itu materi murid-murid di Pondok Tauhid Pojok. Saya dapat 7 kitab. Nah, karena saya waktu itu masih paham Jokam, saya balikan kitab itu ke daerah. Karena cuman waktu saya lihat kitab tersebut itu isinya Quran, hadis, sahih semua. Tapi karena masih paham Jokam, tetap saya taat pada keimaman, balikan kitab tersebut. Nah, awal hijrah juga ketika itu saya dijemput orang tua pulang ke Kediri, karena saya asli Kediri, orang tua asli Kediri, semua keluarga besar Jokam asli Kediri, keluarga besar juga keluarga pejuang. Bahkan Mbah Buyut saya itu mewakafkan sebagian tanahnya ke pusat Pondok Kediri. Akhirnya karena waktu itu mertua, istri udah pada hijrah, tinggal saya yang belum hijrah, tinggal saya sendiri. Akhirnya saya dijemput orang tua, saya pulang ke Kediri. Ketika di Kediri saya pingin tabayun ke orang-orang pusat. Yang pertama saya minta tabayun ke Ustadz Fawas, karena waktu itu kan Ustadz Fawas juga lulusan dari Mekah. Ketika itu saya ingin tabayun ke Ustadz Fawas, tapi beliaunya tidak bisa. Akhirnya setelah itu saya tabayun ke guru-guru yang lainnya seperti Pak Haryono, itu tim bersih-bersih pusat, Pak Haryono itu, seperti Pak Mustafa Royan dan lain-lain. Saya ingin minta bukti bahwa kenapa 3 ulama ini itu dimurtadkan, DNA dari Jokam. Padahal beliau kan yang istilahnya yang disekolahkan, yang mencari ilmu di Mekah untuk menyambung sanad. Tapi kenapa kok malah dimurtadkan? Berarti kan ilmunya Jokam nggak sambung ke Mekah karena udah dimurtadkan. Sanadnya berarti kan udah putus. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Haryono, saya dibukakan laptop. Ketika itu minta bukti-bukti penjelasan kenapa DNA, tapi malah beliau menjawab, bukti-bukti ki wakeh mas, iki neng laptopku akeh, neng HP ku akeh, tapi jarene keimaman bitonah lah. Kita minta penjelasan kenapa beliau-beliau DNA tapi malah dibitonahkan. Logikanya kan harusnya ketika mereka ingin menjaga jamaahnya, ya harus dikasih tahu apa alasannya mereka DNA mereka dimurtadkan. Malah bukan dibitonahkan, malah bukan pokoknya manut, pokoknya taat, harus taat ijtihad. Nah, setelah saya tabayun ke pusat karena tidak dapat apa-apa, cuma dapat bitonah. Akhirnya saya, karena Islam kan menyuruh kita harus berbuat adil. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi Muhammad berbuat adil. Sedangkan sesama muslim juga harus berbuat adil. Akhirnya saya tabayun ke Ustadz Aziz, ke
Ustadz Khalil. Ketika saya tabayun ke Ustadz Aziz, Ustadz Khalil, saya masih sambung saat itu, dan masih ada subuhat yang paling mengganjal. Waktu itu ketika udah tabayun dengan Ustadz Aziz, Ustadz Khalil, saya udah nggak takfiri, sudah nggak mengafirkan muslim selain golongan Jokam. Cuman masih sambung, cuman masih ada subuhat yang mengganjal, yaitu kalau nggak punya imam, matinya mati jahiliyah, Islamnya nggak sah. Nah waktu itu saya bingung, gimana nih kalau nggak punya imam, matinya mati jahiliyah, Islamnya nggak sah, nggak ada yang ngurusi. Wah, bingung. Akhirnya setelah itu langsung tabayun ke Ustadz Abdullah Mas'ud. Kita terbang ke Lampung selama 3 hari untuk tabayun dengan Ustadz Abdullah Mas'ud. Saat itu beliau, Ustadz Abdullah Mas'ud, langsung membukakan subuhat-subuhat yang selama ini saya pendam. Waktu itu beliau berkata, karena subuhat saya yang paling kental saat itu keimaman. Kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Kata Ustadz Abdul Mas'ud, Imam Bukhari aja matinya nggak punya imam. Dilayatnya cuman dengan 7 orang. Terus itu gimana menurut sampean? Kata Ustadz Abdul Mas'ud. Saat itu juga pikiran saya langsung terbuka. Imam Bukhari aja yang matinya nggak punya imam, yang matinya cuma diurusin dengan 7 orang, tapi kitabnya dipakai oleh Islam Jamaah. Dan yang paling parah lagi, mereka Jokam mengatakan Mekah, Madinah sudah tidak murni lagi. Padahal Allah menjaga Mekah, Madinah itu kemurniannya sampai hari kiamat. Terus kenapa mereka tetap haji dan umroh kalau mengatakan Mekah, Madinah sudah nggak murni lagi?